Hiyo Tsemagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Of course, One Piece is baik nakama. Akhirnya setelah seminggu menunggu, kita mendapatkan bocoran One Piece chapter 1107 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pembocor Paywiz dan juga Warskin Forum. Sebelumnya, Tamagon mengingatkan dulu di chapter sebelumnya akhirnya kita mendapati siapa yang menghancurkan kapal marinir yang ada di lautan. Mereka tentu saja bajak laut raksasa pimpinan Dory dan juga Brogy. Belum lagi hal yang sangat menyejukkan, Bonnie dan Kuma akhirnya melihat pahlawan yang selama ini mereka impikan. Yups, sang dewa matahari nikah menari riang di depan mata mereka. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita ambil cemilan dulu, kopinya jangan lupa, dan seperti biasa tinggalkan like dan komennya dulu ya nakama. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1107 kita kali ini diberi judul Aku Mencarimu. Seperti biasa ya, dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seorang penggemar yang memperlihatkan Beppo dan juga Lau. Bocoran dimulai dengan memperlihatkan kembali lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana para raksasa sudah tiba di Pulau Egghead. Nah, para raksasa yang diajak oleh Dory dan juga Brogy sudah termasuk Kashi dan juga Oimu bersama dengan bajak laut Giant, yaitu raksasa yang kita lihat sebelumnya di Enies Lobby. Di sisi yang lain, Usopp melihat bajak laut raksasa dan terkejut bahwa mereka benar-benar sudah datang. Jinbe masih dalam perjalanan untuk menghentikan pertarungan antara Zoro dan juga Lucci. Sementara itu, Zoro masih saja bertarung dengan Lucci dan mereka muncul di salah satu halaman. Di sana terdapat beberapa percakapan dari mereka. Lanjut, kita ke posisi dari Luffy saat ini, yang pada saat itu bersama dengan Bonnie. Luffy bertanya pada Bonnie mengapa dia menangis, dan Bonnie pun berkata kepada Luffy bahwa dia mencarinya. Yep, inilah yang menjadi pokok judul chapter 1107 tersebut, di mana Bonnie dan Kuma mencari keberadaan dari legenda Nika. Luffy di sana menjawab, mengapa aku berada di dekatmu sepanjang waktu? Luffy mengatakan bahwa dia melihat serangan dari Bonnie itu lemah. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunjukkan seperti apa serangan yang sebenarnya. Dan boom, teknik terbaru Luffy keluar bernama Down Gatling. Serangan ini menyerang Saturnus bertubi-tubi pada bagian wajah menggunakan teknik tersebut. Lalu di saat kejadian tersebut terjadi, Kizaru datang dan ingin membunuh Bonnie dan juga Vegapunk. Namun kemudian sosok dari Sanji memblokir serangannya. Franky dan Kizaru kaget karena Sanji memblokir serangan laser dari Kizaru. Kemudian Sanji mengucapkan cinta lebih kuat dari cahaya. Nah, efek yang dihasilkan setelah Luffy menjotos Saturnus adalah Saturnus terlempar oleh pukulan Down Gatling milik Luffy. Saturnus kemudian mendarat, dia melihat bajak laut Blackbeard, Katarina Rivon dan juga Van Augur sudah berada di Egghead. Mereka berbicara satu sama yang lainnya tentang Teach dan juga tujuannya. Kemudian mereka juga bilang garis keturunan khususnya yang Saturnus sudah tahu. Saturnus pun ingin menyerang mereka, tetapi Van Augur menggunakan buahnya untuk memindahkannya dan mereka ingin kembali ke markas mereka. Mereka mengatakan di sana bahwa misi mereka sudah selesai. Kita pun sampai di halaman akhir di chapter ini. Di halaman terakhir, Karibou datang bertanya ke mereka. Karibou ingin mengikuti mereka karena dia mengagumi Kurohige dan mimpinya adalah menjadi bagian dari krunya dan ingin bertemu langsung dengan Kurohige. Yup, chapter yang benar-benar luar biasa. Ada banyak kejutan yang terjadi setelah seminggu lamanya kita libur. Pertama, kita mendapatkan kebangkitan kembali dari Luffy yang pada akhirnya berhasil menunjukkan dirinya sebagai seorang Nika di hadapan Bonnie. Hantaman bertubi-tubi dengan serangan baru langsung dia perlihatkan di depan dari Kuma dan juga Bonnie. Namun yang paling mengejutkannya di sini adalah bagaimana kelompok dari bajak laut Kurohige ini akhirnya muncul di Egghead. Dua orang sudah diutus ke sana, yakni Katarina Devon dan juga Van Augur. Mereka juga bilang bahwa misi yang mereka lakukan di pulau tersebut sudah selesai. Lalu apa misi yang mereka maksudkan? Apakah mereka berhasil untuk menculik York, mengambil teknologi rahasia Vegapunk, atau hal lain yang mereka curi termasuk beberapa robot-robot milik Vegapunk? Jadi menarik untuk melihat ini semua ya. Kita akan menunggu spoiler lengkapnya yang kemungkinan besar akan mengungkap lagi mengenai beberapa detail menarik dari kelompok Kurohige ini. Tidak ketinggalan di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa.
Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi menarik pertama di minggu ini yakni mengenai Vegapunk. Kita tahu di chapter sebelumnya Vegapunk dalam kondisi telah tertusuk oleh jarum kaki milik Saturnus. Sekujur tubuhnya berlumuran darah. Ini menandakan ada yang tidak beres padanya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kondisi dia saat ini, Vegapunk akan berhasil untuk diselamatkan dan terbebas dari kondisi mengerikan? Menariknya adalah Vegapunk adalah inspirasi dari seseorang di dunia nyata, yakni Albert Einstein. Einstein sendiri meninggal setelah pembuluh darah di dekat jantungnya pecah. Jadi apa mungkin Vegapunk juga akan mengalami nasib yang serupa dengan serangan Saturnus itu, menyebabkan tertusuknya jantung yang dia miliki dan berakhir dengan kematiannya? Baru-baru ini, klub sepak bola dari Jerman yakni Bayern Munchen memperkenalkan pemain barunya yang dimana si pemain benar-benar fans fanatik dari One Piece. Tema yang dia gunakan untuk memperkenalkan dirinya adalah gaya Luffy yang berubah menjadi Gear 5. Selanjutnya menarik untuk melihat permainan angka yang kembali digunakan oleh Odachi dalam memperlihatkan kembali karakter yang sebelumnya sudah diperkenalkan. Chapter 116 memperlihatkan penampilan pertama dari Dory dan juga Brogy di Little Garden. Kemudian di chapter 1106 kembali memperlihatkan Dory dan juga Brogy yang kali ini muncul di Pulau Egghead. Terakhir, kita akan membicarakan mengenai suku raksasa. Nah, bagaimana jika para raksasa ini memiliki koneksi dengan dua sosok penting, yakni Nika dan juga Im Sama? Inilah sebabnya mengapa kemudian Im Sama tampak sangat terkejut ketika dia melihat Luffy yang menggunakan topi jerami yang mirip dengan yang ada di Marijoa. Ini juga yang mungkin menjadi alasan mengapa Dory dan juga Brogy kemudian datang ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy setelah mereka mengetahui jika Luffy tersebut adalah reinkarnasi dari Nika. Nah, bagaimana jika peran kedepannya dari mereka akan ada hubungannya dengan Florian Triangle? Apa kalian masih ingat dengan tanda petik makhluk raksasa yang berada di Florian Triangle ini? Oke, huruf D di dalam Will of D bisa diartikan sebagai daun atau fajar. Im Sama dan juga Nika kemungkinan besar akan bertemu kembali. Mereka berdua kemudian akan membuka misteri besar yang ada di Florian Triangle. Nah, pertemuan mereka ini akan terjadi saat gerhana yang kemudian disusul oleh matahari terbit yang tidak lain adalah daun atau fajar. Jadi Nika inilah yang akan membebaskan orang-orang dari Florian Triangle. Di tempat ini ada semacam penjara yang tertutup. Salah satunya yang terperangkap di sana adalah tanda petik suku raksasa yang melegenda. Setelah hal ini terjadi, mimpi buruk akan menjadi milik pemerintahan dunia, di mana para ras akan bersatu dan salah satunya tugas dari raksasa akan menghancurkan Red Line dan menghadirkan satu laut yang bebas dan sangat luas tanpa adanya sekat, di mana semua organisme dan makhluk bisa hidup bersama-sama. Namun Im Sama akan menolak untuk mewujudkan ide tersebut karena dia tahu betapa berbahayanya suku para raksasa. Jadi maka itulah dia akan menghentikan Nika dengan segala cara. Ini pun menjelaskan kenapa Luffy mau membantu para raksasa. Bagaimana jika sosok dari Sun God Nika alias Joy Boy merupakan bagian dari suku raksasa itu sendiri? Hal yang dianggap menjadi petunjuk dari hal tersebut adalah keberadaan topi jerami raksasa yang ada di Marijoa. Banyak yang meyakini jika topi jerami berukuran besar tersebut merupakan milik suku raksasa. Jadi Nika itu sendiri mungkin saja adalah leluhur dari suku raksasa itu sendiri. Dengan asumsi ya, para suku raksasa ini bisa hidup selama 300 tahun. Itu artinya sosok Nika itu sendiri sebenarnya hanya terpaut 3 generasi dari Dory dan juga Brogy. Yep, jadi itu saja beberapa spoiler yang kita dapatkan di hari ini beserta dengan informasi terkait One Piece minggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.